Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Ahmad Aditya dari kelas 11.1 absen 8. Di sini saya kan mempresentasikan sejarah Kerajaan Tarumanegara. Oke, yang pertama ini ada materi-materinya ya. Yang pertama itu ada berdirinya Kerajaan Tarumanegara. Yang kedua ada pendiri Kerajaan Tarumanegara. Yang ketiga ada puncak kejayaannya. Yang keempat ada masa keruntuhan Tarumanegara. Yang kelima ada aspek-aspek yang terkandung. Yang keenam ada peninggalan Kerajaan Tarumanegara. Salah tulis, oke. Yang ketujuh kesimpulan. Oke, berdirinya Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara berdiri sekitar abad keempat Masehi di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Jawa Barat, Indonesia. Berdasarkan prasasti-prasasti yang ditemukan, kerajaan ini diperkirakan mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Raja Punawarman sekitar tahun 325 sampai 434 Masehi. Tarumanegara merupakan salah satu kerajaan Hindu tertua di Indonesia yang dikenal melalui beberapa prasasti yang ditulis dalam aksara Pallawa dan bahasa Sanskerta. Selanjutnya ada pendiri Kerajaan Tarumanegara. Pendiri Kerajaan Tarumanegara adalah Raja Jayasinghawarman. Ia adalah seorang pendeta dari Salangkayana di India yang melarikan diri dari kekuasaan Raja Gupta dan mendirikan kerajaan ini sekitar abad keempat Masehi. Jayasinghawarman mendirikan Tarumanegara dan kemudian digantikan oleh putranya yaitu Dayamayawarman. Raja Punarwarman, salah satu raja terbesar di kerajaan ini, adalah cucu dari Jaya Singawarman. Selanjutnya ada tokoh yang terkenal dalam kerajaan Tarumanegara. Itu ada gambarnya Raja Punarwarman ya. Di sini Raja Punarwarman adalah raja yang paling terkenal dari kerajaan Tarumanegara adalah Raja Punarwarman. Ia memerintah pada abad kelima Masehi dan dikenal sebagai raja yang bijaksana dan berpengaruh. Di bawah kepemimpinannya, kerajaan Tarumanegara mencapai puncak kejayaannya. Beberapa prestasi Raja Gunawarman termasuk pembangunan infrastruktur seperti saluran irigasi yang disebutkan dalam prasasti Tugu. Ia juga dikenal sebagai pemimpin yang tegas dan religius yang berusaha memperkuat kerajaan baik secara ekonomi maupun militer. Prestasi-prestasi yang ditinggalkan pada masa pemerintahannya menunjukkan bahwa ia sangat dihormati dan dipandang sebagai raja besar dalam sejarah Tarumanegara. Saya ada masa kejayaan. Masa Kerajaan Tarumanegara mencapai masa kejayaannya pada masa pemerintahan Raja Punawarman yang berkuasa antara 395 sampai 434 Masehi. Punawarman adalah raja ketiga dari kerajaan setelah Jaya Singawarman dan Dayamayawarman. Pada masa kejayaan Tarumanegara menjadi pusat peradaban Hindu di Pulau Jawa. Masyarakat kerajaan bermata pencaharian sebagai petani dan juga berdagang beras dan kayu jati. Selain itu, mereka membangun terusan sepanjang 6.122 tombak yang membantu perkembangan ekonomi pada tahun 397 Masehi. Punarwarman juga membangun ibu kota kerajaan di sekitar pantai yang kemudian dianggap sebagai cikal bakal Sunda. Masa keruntuhan. Pemerintahan Tarumanegara berlangsung cukup lama, namun tak terelakkan. Ia mencapai titik akhirnya sekitar abad ke-7 Masehi. Raja, Tai- Raja terakhir Tarumanegara adalah Tarusbawa, menantu dari Raja Linggawarna, yang ternyata membawa kerajaan ini menuju kehancuran. Kemunduran dan keruntuhan kerajaan ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain yang pertama ada kurangnya pengawasan dan perlindungan Raja Sudawarman terhadap masalah-masalah di kerajaan. Yang kedua, Raja terpilih Lingawarman meninggal pada tahun 669 tanpa memiliki putra mahkota yang akan mewarisi tahtanya. Yang ketiga, serangan kerajaan Sriwijaya di Jawa pada tahun 650 Masehi. Yang keempat, ada perebutan kekuasaan pasca kematian Lingawarman. Terakhir, serangan kerajaan Majapahit untuk menaklukkan kerajaan Tarumanegara. Berikutnya ada aspek-aspek. Di sini ada 4 aspek. Yang pertama itu ada aspek agama.
Kerajaan Tarumanegara yang berdiri dari abad keempat hingga abad ketujuh Masehi adalah kerajaan bercorak Hindu yang menganut agama Hindu Wisnu. Agama ini dianut oleh masyarakat kerajaan, termasuk Raja Tarumanegara. Wisnu adalah salah satu dewa dalam agama Hindu yang bergelar Siddhi atau pemeliharaan dan bertanggung jawab untuk menjaga dan melindungi semua makhluk yang diciptakan oleh Brahman atau Tuhan Yang Maha Esa. Yang aspek kedua ada aspek politik. Kerajaan Tarumanegara berdiri pada abad keempat Masehi, keempat hingga tujuh Masehi, menganut sistem monarki absolut, di mana raja memiliki otoritas penuh dalam menjalankan pemerintahannya. Kerajaan ini dibagi menjadi empat tingkatan, yaitu pertama negara atau kerajaan dipimpin oleh raja. Kedua ada watak, itu provinsi dipimpin oleh watak Kreswara atau gubernur. Yang keempat ada bumi atau kabupaten dipimpin oleh Bumipati atau bupati. Yang keempat ada Wanua, itu desa dipimpin oleh Wanupati atau kepala desa. Selanjutnya aspek ketiga ada aspek sosial. Aspek sosial, kerajaan Tarumanegara ditandai dengan adanya tiga kelas sosial, yaitu bangsawan, rakyat biasa, dan budak. Bangsawan merupakan golongan tertinggi dalam kerajaan ini dan memiliki hak istimewa seperti mendapatkan akses ke pendidikan dan memegang jabatan di pemerintahan. Aspek ekonomi, kehidupan kerajaan Tarumanegara, salah satu kerajaan tertua di Pulau Jawa pada masa kejayaan dikatakan maju dan berkembang pesat. Masyarakat Tarumanegara memiliki banyak mata pencaharian termasuk pertanian, peternakan, perburuan, pertambangan, perikanan, dan perniagaan. Masyarakat Tarumanegara juga berdagang dengan kerajaan lain seperti India, Cina, Kamboja, dan Sriwijaya. Barang-barang yang dagangnya dikirim atau diterima oleh kerajaan Tarumanegara antara lain, yang pertama ada emas, ada perak, ada kain sutra, rempah-rempah, gading, dan mutiara. Di sini ada peninggalan kerajaan Tarumanegara ya. Peninggalan kerajaan Tarumanegara mencakup berbagai artefak bersejarah yang memberikan wawasan mendalam tentang kehidupan dan kebudayaan pada masa itu. Beberapa peninggalan yang signifikan termasuk, nih lihat ya. Yang pertama ada prasasti kebun kopi satu atau prasasti tapak gajah. Prasasti ini menampilkan tapak kaki gajah yang memungkinkan merupakan tungguan Raja Punawarman. Prasasti ini ditemukan di daerah Lewilang, Bogor, dan memiliki bintang nilai eh, dan memiliki penting nilai bagi kesejarahan kerajaan Tarumanegara. Yang kedua nih ada prasasti Tugu ya. Di sini. Prasasti ini menjadi salah satunya prasasti peninggalan Punawarman yang menyebut perkiraan penanggalan ditemukan di Pasir Abi, Bogor. Prasasti ini memiliki aksara Ital, meskipun tulisan tersebut belum dapat dibaca dan diartikan. Yang ketiga adalah prasasti Muara Ciletuh. Prasasti ini ditemukan di sekitar Sungai Cisadey dan berlokasi di Kampung Muara atau Pasir Muara, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Prasasti ini merupakan bekas peninggalan kerajaan Tarumanegara. Yang terakhir ada Candi Jiwa. Ini Candi Jiwa. Di gambarnya Candi Jiwa, ada Candi Borobudur, Candi Bojong Minje, dan Stupa Damaraj. Artefak-artefak ini merupakan peninggalan bersejarah yang terkait dengan kerajaan Tarumanegara. Kesimpulan dari prestasi saya atau penjelasan dari saya, Kerajaan Tarumanegara merupakan salah satu kerajaan tertua di Indonesia yang berpusat di Jawa Barat, berdiri sekitar abad keempat hingga abad ketujuh. Kerajaan ini dikenal sebagai kerajaan Hindu dengan pengaruh kuat dan budaya India. Tarumanegara mencapai puncak kejayaannya di bawah pemerintahan Raja Purnawarman. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.